Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Popi. Perkenalkan kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan tugas besar kami yang berjudul Program Simulasi Prediksi Risiko Penyakit Tanaman untuk menentukan tindakan mitigasi awal. Sebelum masuk ke penjelasannya, saya Anifal Nisyurkmana dengan NIM 161250088 ingin menjelaskan terlebih dahulu alasan kenapa program ini kami kembangkan. Ada beberapa kendala yang sering muncul dalam proses memahami penyakit tanaman dan hal-hal inilah yang menjadi latar belakang dari proyek kami. Kebanyakan orang sering mengalami kesulitan dalam mengenali penyakit tanaman karena gejalanya tidak selalu terlihat jelas dan membutuhkan pengalaman untuk membedakannya. Di sisi lain, fasilitas laboratorium yang diperlukan untuk menentukan jenis penyakit tidak selalu tersedia, sehingga proses identifikasi sering terhambat. Upaya mengamati sampel penyakit tanaman juga memiliki resiko tersendiri, terutama kemungkinan terjadinya kontaminasi saat penanganan. Kondisi-kondisi ini menunjukkan perlunya suatu metode yang lebih praktis dan aman untuk membantu proses pemahaman, yaitu melalui sebuah pendekatan sederhana, mudah digunakan, dan tidak memerlukan peralatan khusus. Kesimpulannya, program ini hadir sebagai solusi awal untuk mengenali gangguan pada tanaman tanpa memerlukan fasilitas khusus. Selanjutnya adalah tujuan dan kegunaan program. Yang pertama, mengembangkan media pembelajaran yang memudahkan pengguna untuk mengenali risiko penyakit tanaman melalui pengamatan gejala secara tidak langsung. Yang kedua, memberikan simulasi yang mampu memprediksi risiko penyakit tanaman berdasarkan input gejala yang telah dimasukkan oleh pengguna. Yang ketiga, membantu mahasiswa untuk memahami hubungan antara gejala, penyebab penyakit, dan langkah mitigasi tanpa memerlukan fasilitas laboratorium khusus. Secara keseluruhan, program ini tidak hanya menjadi media edukasi, tetapi juga membantu proses analisis risiko penyakit tanaman menjadi lebih mudah, cepat, dan terstruktur. Selanjutnya, saya Aisyah Humairah Irunisa dengan NIM 161250004 akan menjelaskan flowchart. Pertama, program akan menginisialisasi sebuah dictionary bernama Kamus Solusi. Key-nya adalah nama penyakit, dan value-nya adalah solusi atau saran tindakannya. Lalu, program akan menjalankan looping. Kalau misalnya true, akan menghasilkan output, ada header, daftar tanaman yang dapat dideteksi, dan juga instruksi. Lalu, user akan diminta untuk menginput beberapa data gejala tanaman. Lalu, akan dijalankan sebuah fungsi yang bernama cek diagnosa tanaman. Pada intinya, fungsi ini akan mencocokkan data-data yang diinput user dengan data yang ada di dataset yang kami import dari eksternal. Hasil dari fungsi ini akan disimpan ke variabel bernama hasil diagnosa. Selanjutnya, program akan mengambil kolom nama penyakit yang ada di dataset dan mengubahnya ke bentuk list bernama daftar penyakit. Tujuannya agar program mudah membacanya. Apabila daftar penyakitnya ini tidak kosong alias ada, maka program akan melanjutkan proses diagnosa. Kalau misalnya kosong, akan ditampilkan output diagnosa tidak ada yang cocok di dataset. Kalau misalnya hasil diagnosanya ditemukan, maka program akan mengambil data penyakit dari dataset atau data frame-nya, lalu akan menghasilkan output nama tanaman yang tadi dicek dan kemungkinan terkena penyakit apa. Nah, penyakitnya ini apakah ada di kamus solusinya? Kalau misalnya ada, maka akan ditampilkan output berupa solusinya sesuai dari kamus solusi. Kalau misalnya tidak ditemukan, maka
akan disarankan untuk menghubungi ahli pertanian. Terakhir, program akan mengkonfirmasi apakah ingin mendiagnosa tanaman lain. Kalau misalnya di sini tidak sama dengan ya untuk variabel ulangnya, tidak sama dengan ya alias tidak. Kalau misalnya tidak, maka akan selesai. Kalau misalnya kalau misalnya tidak alias mau diulang, mau dicek lagi, maka akan mengulangi looping dari awal. Selanjutnya di sini ada flowchart dari fungsinya. Pertama, input-input yang telah dimasukkan oleh user akan disamakan dengan data di DF data frame-nya, dataset. Selanjutnya, hasil filter tadi akan disimpan ke variabel hasil dan di return. Perkenalkan, saya Rachel Faith Harijanto, NIM 161250032. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai input dan output dari program yang kami buat. Yang pertama adalah input program. Saat pengguna menggunakan program kami, akan ditampilkan panduan penggunaan program, di mana berisi deskripsi singkat tentang program yang kami buat, lalu ada cakupan tanaman. Karena dataset yang kami gunakan juga jenis tanamannya terbatas, maka kami memberikan 18 tanaman yang dapat diidentifikasi penyakitnya melalui program kami. Lalu ada instruksi, yaitu jawablah pertanyaan gejala fisik yang muncul pada tanaman untuk mendapatkan prediksi penyakit dan saran penanganan. Penting juga untuk memperhatikan penulisan jawaban. Pastikan format huruf sama dengan contoh jawaban, yaitu menggunakan huruf kapital yang sama dan tanpa spasi. Nah, data yang harus diinput pengguna adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah masukkan nama tanaman dengan huruf pertama menggunakan kapital, lalu masukkan warna daun, apakah kuning, hijau, ataupun coklat. Lalu, apakah ada bercak daun, apakah daunnya layu, apakah batangnya busuk, dan apakah pertumbuhannya terhambat. Nah, jika data sesuai dengan format dan data memiliki kecocokan dengan dataset yang kami miliki, maka output yang akan dihasilkan adalah sebagai berikut. Yaitu yang pertama adalah hasil diagnosa atau nama penyakit tanaman. Contohnya di sini adalah stroberi. Tanaman stroberi kamu kemungkinan terkena busuk lunak. Lalu ada saran tindakan atau mitigasi awal. Contohnya kurangi kelembapan tanah, buang bagian yang busuk, dan gunakan fungisida. Lalu, program akan menanyakan apakah ingin mendiagnosa tanaman lain. Jika pengguna menjawab ya, maka program akan mengulang dari awal. Tetapi jika pengguna menjawab tidak, maka program akan berhenti. Tetapi, jika ada kesalahan dalam pengisian data atau data tidak ditemukan, maka outputnya adalah, maaf, tidak ditemukan diagnosa yang cocok di dataset. Selanjutnya, Python code yang kami buat dapat diakses melalui link dan QR code yang tertera. Nah, namun ada satu hal penting yang harus diperhatikan, bahwa program kami menggunakan perintah drive mount untuk membaca dataset yang tersimpan secara spesifik di Google Drive akun kelompok kami. Oleh karena itu, agar program dapat menemukan file dataset dan berjalan tanpa error, kami telah menyediakan akun Google, emailnya adalah sebagai berikut dengan password sebagai berikut, dan dapat digunakan untuk login dan mencoba program kami secara langsung. Saya Karimatul Ulia dengan NIM 161250060. Proyek yang kami rancang guna memenuhi tugas besar pada mata kuliah berpikir komputasional ini menerapkan prinsip atau pendekatan berpikir komputasional guna merancang program yang dapat memprediksi risiko penyakit untuk beberapa jenis tanaman yang umum dibudidayakan di dunia agrikultur, kemudian menyajikan solusi singkat sebagai langkah pencegahan dini. Program ini diharapkan dapat membantu pengguna dalam mengenali berbagai risiko penyakit pada tanaman melalui gejalanya dan mendorong inisiatif untuk mencari tahu lebih lanjut mengenai aksi pencegahan yang dapat diambil. Sekian dari kami kelompok 13. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.